semua. Perkenalkan, nama saya Mardina Walasi dengan NIM 210306107. Saya Rikrian Simatupang dengan NIM 210306125. Saya Siti Alkisyari dengan NIM 210306128. Kami dari kelas PTNB, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini kami akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak dengan judul Anatomi dan Skeleton Monogastrik dengan spesies Oryctolagus cuniculus atau kelinci. Dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari, SPT MP. Sekarang saya akan menyebutkan sistematika kelinci. Yang pertama ada kingdom Animalia, ada superfilum Chordata, ada filum Vertebrata, ada kelas Mammalia, ada ordo Lagomorpha, ada famili Leporidae, ada genus Oryctolagus dan spesiesnya Oryctolagus cuniculus. Sekarang saya akan menyebutkan bagian dari anatomi eksternal dari Oryctolagus cuniculus. Yang pertama ada kaput atau kepala, kemudian ada kolum atau leher, kemudian ada trunkus atau badan, kemudian ada ekstremitas liberae, tangan depan dan kaki belakang, kemudian ada caudal atau ekor. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian kaput yang terdiri dari 5 oris atau bagian mulut. Yang pertama adalah labium superior atau mulut bagian atas. Di sini tuh terdapat celah di tengah sehingga terlihat dentis incisivus atau gigi seri. Selanjutnya ada labium inferior atau mulut bagian bawah. Selanjutnya ada vibrissae atau kumis pada kelinci. Selanjutnya ada nares externus atau lubang hidung, dan selanjutnya ada organovisus atau pada bagian mata. Pada bagian mata itu terdapat bulbus oculi atau bola mata yang terdiri dari kornea, iris, dan pupil. Selanjutnya itu ada palpebra atau kelopak mata. Di bagian kelopak mata ini terbagi dua, yaitu palpebra superior atau kelopak mata bagian atas, selanjutnya palpebra inferior atau kelopak mata bagian bawah, dan adanya plica seminalis atau kelenjar air mata. Selanjutnya ada organos auditus atau bagian telinga yang terdiri dari pinne atau daun telinga, dan porus acuticus externus atau bagian lubang telinga. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian-bagian yang terdapat pada trunkus atau badan. Pertama ada bagian toraks atau dada, kemudian ada bagian abdomen atau bagian perutnya, selanjutnya ada bagian dorsum atau bagian punggungnya, kemudian ada bagian kelenjar yang susu yang disebut sebagai mamae, kemudian ada bagian umbiculus atau pusatnya, dan ada glutae atau perineum yang disebut sebagai otot, kemudian ada bagian anusnya. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian-bagian organ genitalia pada kelinci ini. Jadi jenis organnya terbagi menjadi dua, yaitu feminim dan maskulin. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan sampel yang feminim. Jadi di sini ada vulva, kemudian ada labium maius, kemudian ada bagian porus urogenitalis atau lubang kencingnya, kemudian ada klitoris atau bibirnya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian ekstremitas liberae. Ekstremitas liberae terbagi menjadi dua, yaitu ekstremitas cranialis atau bagian lengan depan dan ekstremitas caudalis atau bagian kaki. Ekstremitas cranialis terdiri dari branchium yang disokong oleh tulang humerus, ya,
Kemudian ada antebrachium, tulang lengan bawah yang disokong oleh radius dan ulna. Kemudian ada manus, telapak atau jari depannya, jari depan dari kelinci yang terdiri dari karpus dan metakarpus. Kemudian juga terdiri dari digiti atau jari yang disokong oleh 4 buah palangnya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada ekstremitas caudalis ya, yang terdiri dari femur atau tulang paha. Kemudian ada crus yang disokong oleh tibia dan fibula. Kemudian ada pes yang terdiri dari tulang tarsus dan metatarsus. Kemudian ada digiti yang terdiri dari 4 buah phalanges. 1, 2, 3, 4. Dan ada vakula atau jejaknya. Diafragma adalah letak antara batas rongga dada dengan rongga perut yang berfungsi untuk mengatur proses pernapasan. Selanjutnya saya akan menunjukkan traktus digestifus atau sistem pencernaan pada kelinci. Pertama-tama, makanan akan masuk melalui kapsulodes atau mulut, kemudian akan dikunyah menggunakan dendritis atau gigi. Gigi ini terbagi menjadi 3 bagian, yang pertama ada gigi sisyphus atau gigi seri, jumlahnya ada 6 buah. Kemudian ada gigi pipi atas, jumlahnya ada 10 buah, dan gigi pipi bawah, jumlahnya ada 12 buah. Kemudian akan masuk ke faring atau percabangan antara esofagus dan laring, kemudian akan menuju esofagus, kemudian akan menuju ventriculus atau lambung yang terbagi menjadi 3 bagian, ada bagian kardia atau bagian atasnya, kemudian ada bagian fundus atau bagian tengah, kemudian ada bagian pylorus atau bagian bawah. Kemudian makanan tadi akan menuju intestinum tenue yang terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama ada bagian duodenum, kemudian ada bagian jejunum, dan ada bagian ileum. Kemudian akan menuju cecum. Cecum ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada haustra atau bagian
gunungnya, kemudian ada bagian incisura atau bagian lembahnya, kemudian akan menuju intestinium crassum atau usus besar, dan akan menuju kolon, kemudian menuju rektum, dan berakhir menuju anus. Sekarang saya akan menunjukkan bagian dari glandula. Bulbus oculi, semua kelenjar ini memiliki pasangan. Kemudian ada hepan yang dekat dengan diafragma sebelah dexter ventriculus yang menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju vesica velea. Saluran dari vesica velea atau ductus fictitious bergabung dengan ductus hepaticus menjadi ductus choledocus yang bermuara ke cranial duodenum. Di duodenum ada pankreas. Terdapat di antara duodenum pars ascendens dan pars descendens yang menghasilkan dua macam getah. Yang pertama, enzim yang disalurkan melalui ductus pancreaticus ke duodenum. Kemudian yang kedua, hormon yang disalurkan langsung ke dalam darah atau tidak melalui saluran keluar. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan sistem urinaria pada kelinci. Pertama, ada sepasang ginjal atau ren yang bentuknya hampir seperti kacang. Kemudian ini ada ureter atau saluran dari ren. Kemudian akan bermuara ke kantung kemih atau vesikal urinaria. Kemudian akan menuju ke uretra dan akan berakhir menuju vagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada sistem sirkulatoria, di mana darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo dan disaring oleh pulmo. Darah yang berasal dari pulmo pertama kali akan masuk ke jantung di bagian serambi kiri melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian diteruskan ke dalam bilik kiri. Nah, di sini itu ada dua lubang, di mana kemudian dari bilik kiri darah akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, maka darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan. Lalu melalui bilik kanan, di antara serambi kanan dan bilik kanan itu terdapat 3 lubang atau katup. Nah, maka darah yang sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju pulmo melalui arteri pulmonalis. Darah dibersihkan oleh pulmo, CO2 dibuang melalui udara atau keluar melalui mulut, dan O2 akan masuk ke dalam mulut, seperti itu seterusnya. Seluruh darah vena mengandung darah kotor atau CO2 kecuali vena pulmonalis, dan seluruh pembuluh darah arteri mengandung darah bersih kecuali arteri pulmonalis. Saya akan menunjukkan bagian dari sistema respiratorius. Sistema respiratorius terdiri dari nares externus atau lubang hidung bagian luar, kemudian ada kafum nasi atau sekat dari rongga hidung, kemudian ada nares internus atau lubang hidung bagian dalam, kemudian ada glotis, kemudian menuju laring, kemudian menuju bronkus. Bronkus yaitu percabangan menuju paru-paru. Kemudian ada pulmo. Pulmo terdiri dari dua, yaitu pulmo sinister dan dexter. Pulmo sinister terdiri dari dua lobi. Yang pertama ada lobus superius, yang ini lobus superius, dan kedua lobus inferius, yang ini. Pulmo dexter terdiri dari 3 lobi,
Yang pertama ada lobus superius yang ini. Yang kedua ada lobus medianus yang ini. Kemudian ada lobus inferius. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan sistem saraf pusat atau sistem nervosum pada kelinci. Pertama-tama ada cerebrum atau otak besar. Di sini ada hemisfer cerebri yang seperti garis. Kemudian ada cerebellum atau otak kecil, dan ini ada medulla oblongata, dan di bawahnya ada medulla spinalis dekat dengan kolum. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunikan dari kelinci. Jadi kelinci itu disebut sebagai hewan pseudoruminan atau dia mirip dengan ruminansia, di mana kelinci itu melakukan proses kopropagi, yaitu menghisap ekskreta lembutnya dan menelan kembali ke mulutnya, dan ketika makanan tadi ketemu dengan enzim pencernaan karbohidrat, ia berubah menjadi glukosa, kemudian masuk ke esofagus, lalu ke ventriculus dan ke intestinum tenue, dan keesokan paginya kelinci mengeluarkan ekskreta kerasnya atau kotoran.